Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah yang kami cintai, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala jami'i mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ada 3 karakter dalam hidup ini orang yang menerima takdir. Pertama, ada orang yang menerima hidup itu dalam takdirnya, menerima takdir hidup itu dengan hawa nafsu amarah. Yang kedua, ada orang menerima takdirnya dalam hidup itu dengan hati dan akalnya. 3, ada orang yang menerima hidup itu dalam takdirnya, menerima takdirnya itu dengan iman. Bagaimana keadaannya orang yang menerima takdirnya itu, menerimanya dengan hawa nafsu? Nah, orang ini ketika menimpa dirinya yang berupa menyenangkan, takdirnya itu takdir yang menyenangkan, dia beruntung, dia selamat, dia berjaya. Nah, dia bisa menerimanya. Tapi kalau yang terjadi sama dirinya yang tidak menyenangkan, takdirnya itu takdir yang tidak menyenangkan menimpa dirinya, nah dia mengeluhkan nasib itu, dia mengeluhkan takdirnya, dia tidak bisa menerima takdirnya. Seolah-olah Tuhan Allah ikut mau dirinya, padahal kita ikut apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan Allah mengikuti kehendak kita. Nah, si diri hawa nafsu amarah menerima takdir tadi masih mengeluh kepada Allah. Nah, orang ini serba salah. Orang ini dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 20 itu. Maka apabila insan atau manusia itu kami uji dengan kelimpahan rezeki, dia diberi oleh Ta'ala rezeki yang banyak, fayaqulu Rabbi akraman. Nah, mereka berkata, Tuhanku telah memuliakan kami, Tuhanku telah memuliakan diriku, atau Tuhan kami memuliakan kami. Nah, ketika dia menerima berupa yang menyenangkan hatinya, apa yang dia tanam berhasil terus, berbuah terus. Tapi begitu datang banjir, begitu datang kegagalan, begitu datang penyakit hama dan sebagainya, dia mengeluhkan keadaannya itu, dia hampir tidak bisa menerimanya karena itu kerugian bagi dirinya. Dia tidak bisa memandang itu dari Allah. Itu maka kata Allah sebaliknya, jika kami uji manusia itu, faqadara alaihi rizqahu, kami uji mereka itu dengan sedikit rezeki. Nah, si hawa nafsu itu ngomong,
Fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku sedang menghina dirinya. Tuhan itu perasaan dia tidak berpihak sama dia. Orang serba salah namanya kepada Allah. Karena dia menerima takdir tadi ya dengan hawa nafsunya. Tapi ada yang menerimanya takdir itu dengan hati atau dengan akalnya. Mereka berkata kalau bangkrut itu wajar gitu. Karena akalnya mulia. Dia nggak menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Hidup itu seperti itu. Ya, kadang kita beruntung. Ya, kadang kita rugi. Ya, kadang kita sakit. Ada kalanya kita sehat. Seperti ada siang, ada malam. Ini kalau menerima takdir itu dengan akal. Dia bisa menerima keadaan. Karena menerimanya dengan akalnya. Tidak dengan hawa nafsunya. Bahwa hidup itu ya kadang-kadang sukses. Hidup itu kadang-kadang ya gagal. Nah itu imannya akal yang menerimanya. Biasa. Memang seperti itu manusia. Keadaannya. Nah, sampai dia menghadap kepada sang penciptanya. Hidup dia seperti itu. Ada kalanya sakit, ada kalanya sehat. Wajar. Itu akal. Kalau akal menerimanya, pertimbangnya seperti itu. Yang paling bagusnya menerima takdir itu dengan iman. Karena menerima takdir itu kalau dengan iman, kita sedang berjalan di titian siratal mustaqim. Yang lurus itu dengan iman. Jadi kita berjalan di atas iman itulah yang paling bagusnya ketika kita menerima takdir itu. Gimana caranya? Manusia itu hanya berusaha yang menentukan hasil atau bahasa kita, akidah kita yang memberi bekas. Yang menentukan apa hasilnya. Baik atau buruk, beruntung atau rugi, sehat atau sakit setelah berusaha itu yang menentukan Allah. Jadi kalau iman menerimanya, Allah lah yang menentukan nasib hamba itu. Jadi dia tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada mengeluh, tidak ada kecewa. Orang nabi-nabi pun seperti itu. Diuji berat terus oleh Allah. Cuma nabi itu menerimanya dengan iman. Karena semua itu adalah ujian semata-mata. Yang kata Allah, Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami Allah telah menciptakan mati dan hidup itu. Yani Allah menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Supaya kami melihat siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Nah, jadi yang menerima takdir itu, menerimanya dengan iman, ini yang paling bagus dia. Karena sampai kapanpun atau siapapun dia manusianya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua kita bisa menerima takdir kita itu dalam kondisi apapun, sama ada kondisi kita menerima hidup dalam takdir tadi menyenangkan atau tidak menyenangkan, pandanglah itu semuanya takluk kudrat iradahnya Allah. Jadi kita hanya berusaha dan berdoa, tapi yang menentukan hidup itu sukses tidaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.